Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Abdul Aziz dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 dengan materi pengertian fikih muamalah, dan sebelumnya perkenalkan, saya Rifkiati Aziza sebagai moderator, dan sedikitnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih muamalah. Dan teman-teman saya, Rofatias, Aldi Listio, Isna Ferdianawati, Natasha Salwa, Dewi Sekar, Putri Nabila, dan Dita Nana sebagai pemateri. Baiklah, inilah hasil diskusi kami yang diambil dari beberapa sumber. Baiklah, yang pertama adalah pengertian fikih muamalah. Definisi fikih menurut bahasa atau al-fahmu yang berarti pemahaman. Yang kedua yaitu menurut istilah adalah mengetahui hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Dan yang terakhir yaitu menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Definisi muamalah. Muamalah menurut bahasa berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah secara luas, muamalah berarti aturan-aturan atau hukum Allah yang digunakan untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah secara khusus berarti aturan-aturan Allah yang harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam hal memperoleh harta dan mengembangkan harta. Definisi fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan sebuah kesatuan hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fikih muamalah juga dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Kita masuk pada materi fikih muamalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Yang kedua, menurut Abdul Wahab Khalaf, mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci, atau kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Yang ketiga, menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, fikih muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Dan yang terakhir, yang keempat, menurut pendapat Mahmud Shaltut, fikih muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai objek hukum fikih muamalah. Dilihat dari objek hukumnya, fikih sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua adalah hukum-hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.
baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan yang lainnya, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa-menyewa, dan lain-lain. Nah, mengenai fikih muamalah sendiri merupakan hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Jadi bukan hubungan vertikal antar manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, ruang lingkup fikih muamalah. Berdasarkan ruang lingkupnya, fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah al-adabiyah dan muamalah al-madiyah. Saya akan membahas mengenai muamalah al-adabiyah. Muamalah al-adabiyah merupakan muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Muamalah al-adabiyah juga disebut sebagai muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang akad, harta, hak, dan juga pembagiannya. Menurut Ali Fikri, al-muamalah al-adabiyah yaitu suatu pergaulan antara manusia yang penekanannya pada perilaku, sikap, dan tindakan yang bersumber dari lisan dan anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan dan berperadaban supaya bisa terciptanya masyarakat madani. Misalnya, suatu tindakan yang berupa kejujuran, benar dalam ucapan maupun tindakan, menjauhkan diri dari berbohong, meninggalkan perkataan dan perbuatan jahat dan keji, menjaga dan menyimpan rahasia dan tidak menyebarkannya, serta tidak mengadu domba dan tidak memfitnah dan tidak berburuk sangka. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, penimbunan, serta segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Berikutnya yaitu al-muamalah al-madiyah. Muamalah ini merupakan muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ini adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat al-madiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jual beli atau al-bai al-tijarah. Yang kedua ada gadai atau al-rahan. Yang ketiga ada jaminan dan tanggungan atau hafalan dan doman. Yang keempat ada pemindahan hutang atau hiwalah. Yang kelima ada jatuh bangkrut atau tahflis. Yang keenam ada perseroan atau perkongsian atau disebut al-syirkah. Dan yang terakhir ada masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Kedudukan muamalah. Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting hingga Rasulullah SAW mengatakan, agama adalah muamalah. Berangkat dari hal itu, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah hingga ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntutan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut. Prinsip-prinsip fikih muamalah. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai fikih muamalah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.